Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adikku semuanya. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu silakan untuk mengisi kehadiran terlebih dahulu atau absensi terlebih dahulu. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 3 mengenai menghindari pergaulan bebas. Sebelum pembelajaran dimulai, aku akan membahas mengenai tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama yakni peserta didik mampu menghayati ayat-ayat tentang menghindari pergaulan bebas sesuai Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Al-An'am ayat 70. Yang kedua, peserta didik dapat memiliki kemampuan untuk menghindari pergaulan bebas sebagai wujud implementasi dari pemahaman ayat-ayat Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Al-An'am ayat 70. Yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis ayat-ayat Al-Quran tentang menghindari pergaulan bebas sebagaimana Al-Quran, Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Al-An'am ayat 70. Tujuan yang keempat yakni peserta didik dapat mendemonstrasikan hafalan dan terjemahan ayat-ayat Al-Quran tentang menghindari pergaulan bebas. Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Al-An'am ayat 70. Selanjutnya, di materi menghindari pergaulan bebas ini terdapat dua surah, yakni Quran Surah Al-Isra ayat 32 dan Quran Surah Al-An'am ayat 70. Pada Quran surah yang pertama yakni Quran Surah Al-Isra ayat 32, lafal ayatnya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Shadaqallahul aliyyil azim. Kemudian arti perkosakata. Wala dan janganlah takrobu kamu mendekati azina zina. Innahu sesungguhnya ia atau zina karena adalah fahisatan perbuatan yang keji, wasaah dan sangat buruk sabilan jalan. Terjemahan ayatnya yakni dan janganlah kamu mendekati zina. Zina itu sungguh suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surah Al-Isra ayat 32. Kemudian kandungan ayat dari Quran Surah Al-Isra ayat 32 yakni dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang para hambanya untuk mendekati perbuatan zina. Maksudnya ialah melakukan perbuatan yang membawa pada perzinaan seperti pergaulan bebas tanpa kontrol antara laki-laki dan perempuan, suka tayangan-tayangan yang tidak dibenarkan agama, atau gambar-gambar tentang pornografi. Selanjutnya, perbuatan zina ialah hubungan kelamin yang dilakukan oleh pria dengan wanita di luar nikah, baik pria maupun wanita. Itu sudah pernah menikah ataupun belum pernah. Larangan perzinaan ini Al-Quran mengungkapkan dengan redaksi wala taqrabuz zina, janganlah mendekati perbuatan yang menyebabkan perzinaan. Untuk memberikan kesan yang tegas, benar-benar harus dijauhi bahwa jika mendekati perbuatan zina ini sudah dilarang apalagi melakukannya. Kata jangan mendekati merupakan larangan mendekati sesuatu yang dapat merangsang jiwa atau nafsu untuk melakukannya. Kemudian perilaku zina adalah fahisha atau keji, adalah nama bagi segala perbuatan atau ucapan atau keyakinan yang dinilai buruk oleh jiwa dan akal yang sehat.
karena melampaui batas serta mengakibatkan dampak buruk bukan saja bagi pelakunya tetapi juga bagi lingkungannya. Selanjutnya, secara tradisi, zina merupakan sa'asabila, yaitu jalan yang buruk dalam menyalurkan kebutuhan biologis, atau dapat diartikan dengan kebiasaan yang buruk atau cara yang buruk yang ditempuh untuk mempertahankan kehidupan atau melanjutkan keturunan. Karena itu ia mengantar menuju neraka. Perbuatan zina berarti menyamakan antara manusia dengan hewan karena tidak adanya ikatan yang sah antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, perbuatan zina menurut pandangan syariat adalah perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala atau maktan dan juga sangat dibenci oleh orang-orang yang memelihara kehormatan. Hukum perbuatan zina adalah termasuk dosa yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala memberikan alasan mengapa zina dilarang, yaitu karena zina benar-benar perbuatan yang keji yang menyebabkan banyak kerusakan. Di antaranya yang pertama yakni merusak garis keturunan. Dengan adanya keraguan terhadap nasab seseorang anak, maka akan menimbulkan kesulitan seperti dalam pendidikan dan kedudukan hukum anak serta terganggunya pertumbuhan jiwa seorang anak. Yang kedua, merusak ketenangan hidup berumah tangga karena tidak ada kasih sayang lagi, bahkan menyebabkan perceraian. Yang ketiga, dapat menghancurkan tatanan kemasyarakatan karena tidak terpeliharanya kehormatan dan banyak terjadinya pembunuhan. Yang keempat, yakni berkembangnya berbagai penyakit kelamin seperti sifilis atau raja singa dan HIV/AIDS. Quran Surah Al-Isra ayat 32 ini juga mengisyaratkan perilaku orang-orang Arab pada zaman jahiliyah yang berlaku boros. Perzinaan adalah penyebab keborosan tersebut. Demikian juga dengan perilaku homoseksual, keadaan tertarik kepada orang lain dan dari jenis kelamin yang sama. Maka ulama sepakat atau ijma atas keharamannya. Dalam Al-Quran, perilaku tersebut antara lain dikisahkan dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 28, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lutan idh qala liqaumihi innakum la ta'tunal fahisah ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin, yang artinya, dan ingatlah ketika Lut berkata kepada kaumnya, kamu benar-benar melakukan perbuatan yang sangat keji atau homoseksual yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun dari umat-umat sebelum kamu. Al-Quran menyebutkan perilaku zina sama dengan perilaku homoseksual, yaitu sebagai fahisyah yang termasuk juga di dalamnya yakni lesbian atau sihok, gay atau liwat, biseksual dan transgender atau LGBT. Selanjutnya, Quran surah yang kedua yakni Quran surah Al-An'am ayat 70. Lafal ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadaril ladzina takhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa harrathumul hayatud dunya wa dzakkir bihi an tubsala nafsun bima kasabat laisa laha min dunillahi waliyyu wala syafi' wa in tadil kulla adlin la yukhad minha ulaika alladhina ubsilu bima kasabu lahum sarabun min hamim wa adabun alimun bima kanu yakfurun. Shadaqallahul aliyyil azim. Selanjutnya, arti perkata, wadari, tinggalkanlah, alladzina takhadu, orang-orang yang menjadikan dinahum, agamanya, laiban, sebagai permainan, walahwan, dan senda gurau, faharrat humu, dan mereka telah tertipu, al-hayatu, oleh kehidupan ad-dunya, dunia.
Fadzakir, dan peringatkan mereka bihi, dengannya Al-Quran, antu bersala nafsun, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka, bima kasabat, karena perbuatannya sendiri. Laisa, tidak ada, ma baginya, min dunillahi, selain Allah, waliyun, sebagai pelindung, wala syafi, dan pemberi syafaat atau pertolongan, wa in ta'dil, dan jika dia hendak menebus kulla adlin, dengan segala macam tebusan apapun, wala yuhad minha, niscaya tidak akan diterima. Ulaika, mereka itulah alladzina, orang-orang yang membasilu, dijerumuskan ke dalam neraka, bima kasabu, disebabkan perbuatan mereka sendiri. Lahum, mereka, syarabun, mendapat minuman min hamim, air yang mendidih, wa adabun, dan azab alimun, yang pedih, bima kanu yakfurun, disebabkan kekafiran mereka dahulu. Selanjutnya terjemahan ayatnya. Tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Peringatkanlah mereka dengan Al-Quran, agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam neraka karena perbuatannya sendiri. Tidak ada baginya pelindung dan pemberi syafaat atau pertolongan selain Allah, dan jika dia hendak menebus dengan segala macam tebusan apapun, niscaya tidak akan diterima. Mereka itulah orang-orang yang dijerumuskan ke dalam neraka disebabkan perbuatan mereka sendiri. Mereka mendapat minuman dari air yang mendidih dan azab yang pedih disebabkan kekafiran mereka dahulu. Quran Surah Al-An'am ayat 70. Selanjutnya yakni kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang beriman agar memutuskan hubungan dengan orang-orang musyrik yang menjadikan agama mereka sebagai mainan dan sasaran senda gurau atau bahan ejekan. Mereka tidak membersihkan fisik dan jiwa, tidak memperbaiki budi pekerti mereka, sebagaimana yang telah diajarkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lalai dan lupa akan pertemuan dengan Allah di akhirat nanti. Mereka menyia-nyiakan waktu yang berharga dengan mengisi kehidupan duniawi dengan berbagai perbuatan yang merugikan diri mereka sendiri atau permainan. Janganlah dihiraukan kedustaan dan olok-olok dari orang yang menjadikan agama sebagai sarana untuk meraih kedudukan, kepemimpinan, menang atas lawan, dan menumpuk hartanya. Selanjutnya, kalimat dinahum la'iba wa lahwan, atau menjadikan agama mereka permainan dan senda gurau. Maksudnya yakni kebiasaan hidup atau perhatian dan keseharian mereka adalah permainan. Ada juga yang memahaminya dalam arti kepercayaan dan tata cara mereka berhubungan dengan Tuhan, yakni mereka berpesta pora di hadapan berhala-berhala mereka pada waktu-waktu tertentu, serta bersiul dan bertepuk tangan di hadapan Ka'bah. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan agar Rasulullah SAW dan kaum muslimin memberi peringatan atau nasihat kepada mereka dengan ayat-ayat Al-Quran agar mereka tidak terjerumus ke dalam neraka atau dalam kebinasaan karena perbuatan mereka sendiri, dengan harapan mudah-mudahan mereka menjadi takut. Kemudian kata tu basalah berasal dari kata basalah yang berarti mencegah, melarang, menahan, dan terhalangi. Kata ini biasanya digunakan untuk keterhalangan yang tidak dapat dielakkan lagi buruk akibatnya. Pada ayat ini berarti tertahan di neraka atau terhalangi dari rahmat dan pahala. Maksudnya agar jiwa tidak ditahan di neraka atau dijerumuskan di dalamnya disebabkan karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya, atau agar jiwa tidak terjerumus kepada kerusakan atau siksaan, atau tidak terhalangi dari rahmat dan kebijakan, atau agar tidak dipermalukan. Ayat tersebut secara tegas menyatakan bahwa amal buruk mereka bukanlah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kata hanya mereka itulah dipahami berdasar susunan redaksi ayat ini yang menggunakan kata ulaika yang menunjuk ke kata alladzina.
keduanya bersifat definitif. Redaksi demikian menghasilkan pengkhususan yang diterjemahkan dengan makna hanya. Tentu saja bukan hanya mereka yang dijerumuskan dalam siksa, tetapi karena dosa pelecehan terhadap ayat-ayat Allah sedemikian besar, maka seakan-akan hanya mereka yang disiksa, atau boleh jadi siksa buat mereka adalah siksa yang tersendiri, sehingga hanya mereka yang mendapatkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan hukum bagi pelaku pergaulan bebas, yaitu yang terdapat dalam Quran Surah An-Nisa ayat 15-16, yang artinya, dan para perempuan yang melakukan perbuatan keji di antara perempuan-perempuan kamu, hendaklah terhadap mereka ada 4 orang saksi di antaranya kamu yang menyiksanya. Apabila mereka telah memberi kesaksian, maka kurunglah mereka, perempuan itu, dalam rumah mereka sampai menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan yang lain kepadanya. Dan terhadap 2 orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Jika keduanya taubat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sungguh Allah Maha menerima taubat, Maha penyayang. Selanjutnya, tentu saja bukan hanya mereka yang dijerumuskan dalam siksa, tetapi karena dosa pelecehan terhadap ayat-ayat Allah sedemikian besar, maka seakan-akan hanya mereka yang disiksa. Selanjutnya, rangkuman mengenai materi yang sudah saya jelaskan tadi. Yang pertama yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang manusia berbuat zina, karena agama Islam sudah jelas mengatur pernikahan. Perbuatan zina merusak kehormatan dan garis keturunan, serta menghancurkan rumah tangga dan menggelisahkan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kaum muslimin agar meninggalkan orang-orang yang menjadikan agama Allah sebagai bahan ejekan, permainan, dan senda gurau, serta mengingatkan mereka akan hari yang di hari itu tidak ada pertolongan kecuali Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang dapat dijadikan tebusan untuk menebus diri mereka untuk menghindari azab Allah. Yang ketiga, seseorang diazab dan diberi pahala berdasarkan amal perbuatannya, tidak berdasarkan perbuatan orang lain. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas mengenai bab pergaulan bebas, menghindari pergaulan bebas, yakni tuliskan ayat dan arti perkata Quran Surah Al-An'am ayat 70. Untuk materi selanjutnya yakni mengenai bab 4, melestarikan lingkungan hidup. Sebelum pembelajaran diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.